kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, sebelumnya ada yang tahu kenapa Ibu panggil ke ruang BK? Ya. Untuk bimbingan kelompok. Untuk bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Yang cowok? Tahu? Apa kalau tahu yang cowok bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok yaitu bimbingan yang kita lakukan secara berkelompok untuk mengembangkan pribadi dan meningkatkan itu nanti. Bimbingan kelompok adalah untuk mengembangkan kepribadian diri kita masing-masing dan berinteraksi sosial dengan teman-teman yang ada di sekolah. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ada yang tahu? Tidak. Nah, tujuan bimbingan kelompok adalah untuk memahami dan menerapkan apa yang akan kita bahas di dalam bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya bimbingan kelompok ini akan kita mulai dari tahap awal dan tahap akhir. Ibu sangat berharap kepada anak-anak semuanya agar aktif untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari awal hingga akhir. Dan Ibu harap semuanya terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupin. Waktu ada pertanyaan, waktu memberi tanggapan itu diungkapkan terus, jangan ada yang ditahan-tahan, oke? Nah, selanjutnya sukarela nggak semua nih ke ruang BK? Ada yang terpaksa mungkin? Tidak, oke. Nah, Ibu harap juga di sini bicaranya harus yang baik-baik, kata-katanya harus yang baik-baik, jangan sampai yang ada melanggar norma. Nah, selanjutnya Ibu harap apa yang kita bahas di sini itu jangan sampai tahu kawan yang lain, jangan dibawa keluar. Apa yang kita bahas di sini cukup di sini. Sebelum kita mulai, kira-kira ada nggak yang merasa nggak percaya mungkin sama teman-temannya? Mungkin Bu, kayaknya dia nggak bisa dipercaya, Bu, nggak bisa jaga rahasia. Ada? Nggak. Oke, berarti percaya semua ya sama kawan-kawannya ya? Oke, harus aktif semuanya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ada yang kenal sama Ibu sebelumnya? Ada. Ada siapa? Bu Ain. Guru apa? Nika. Oke, nah jadi karena udah kenal sama Ibu semuanya, Ibu mau kenal juga nih sama anak-anak Ibu semuanya. Perkenalkan nama sama pelajaran yang disukai. Kita mulai dari sebelah kanan. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Pelajaran yang saya sukai sosiologi. Oke, Ulfa, sosiologi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Cunadia. Pelajaran yang saya sukai ekonomi. Ekonomi. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dara Bakisani. Mata pelajaran prakarya. Prakarya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ananda. Pelajaran yang disukai geografi. Oke, lanjut. Saya ini mata pelajaran yoga. Oke, lanjut. Nama saya Maulida. Mata pelajaran yang saya sukai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Majita. Pelajaran yang saya sukai sosiologi. Sosiologi. Nama saya Husnaula Putri. Pelajaran yang saya suka fisika. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Mustiati. Pelajaran yang saya sukai matematika. Oke, semuanya udah kenal kan sama kawan-kawannya kan? Ibu mau tanya sama Dara. Siapa nama yang di depan Dara? Maulida. Maulida. Pelajaran yang disukai Maulida? Bahasa Indonesia. Betul? Betul. Oke. Di samping Maulida, Cut. Siapa namanya Cut? Majita. Masyita. Apa pelajaran yang disukai sama Masyita? Sosiologi. Betul? Oke. Husna. Siapa di depan Husna? Ulfamira. Pelajaran yang disukai? Biologi. Sosiologi. Betul, Pak. Betul. Oke. Sampai Ibu Muski.
Huzwa. Pelajaran yang disukai? PJOK. PJOK. Ananda. Siapa nama yang di tengahnya Ananda? Cuma dia. Cuk Nadia. Pelajaran yang disukai? Ayo. Sejarah. Tom, Cuk sejarah. Salah. Siapa yang tahu? Ekonomi. Ekonomi. Betul Cuk? Oke. Nah, sekarang kita mulai kegiatan. Semua sudah siap kan? Siap. Oke, berharap kegiatannya tetap kondusif dan aktif. Nah, kira-kira untuk pertemuan kali ini apa yang mau kita bahas? Ada saran, masukan? Apa yang mau kita bahas untuk topik hari ini? Motivasi pelajar. Selain itu, ada? Adab terhadap guru dan teman. Oke, dan lagi ada? Enggak. Oke, berhubung nggak ada, jadi topik siapa dulu nih yang mau kita bahas hari ini? Motivasi belajar atau adab terhadap teman dan guru? Dan teman. Teman terhadap guru. Setuju semuanya? Setuju. Setuju? Mana suaranya? Kecil kali setuju semuanya? Setuju. Oke, baik. Langsung kita mulai. Jadi adab terhadap teman dan guru. Ibu mau tanya dulu sama yang mengemukakan topik. Apa itu? Mesti adab terhadap teman dan guru? Saling menghargai. Saling menghargai. Husna? Apa yang dimaksud dengan adab terhadap teman dan guru? Apa sih adab? Harus dihormati. Saling menghormati. Saling menghargai. Saling menghargai. Maulida? Adab terhadap teman dan guru apa sih pengertiannya? Yang tahu-tahu aja, Ibu bilang tadi harus berani berbicara. Yang setahu Maulida aja, apa sih adab terhadap teman dan guru? Menghormati. Menghormati siapa yang harus kita hormati? Guru. Guru dan Teman. Oke, lanjut. Huzwa, apa Huzwa? Adab terhadap teman dan guru? Saling menghargai. Saling menghargai. Oke. Sampainya Ananda? Saling apa? Saling menghargai udah, saling menghormati udah. Saling mencintai. Mencintai siapa itu? Mencintai guru atau mencintai teman? Guru. Temannya nggak dicintai? Cintai lah juga. Gimana temannya nggak dicintai? Oke, sampingnya Saling menghormati. saling menghormati. Jud, gimana Jud? Saling menghargai. Saling menghargai. Ulfa, Saling menghargai. saling menghargai. Banyak kali ya, semua saling menghargai sama saling menghormati. Ada lain jawaban? Saling mensayangi. Saling menyayangi, saling menjaga. Kenapa nggak ada yang jawab? Adab adalah perilaku kita terhadap guru ataupun terhadap teman. Gimana contoh adab yang baik? Ada yang tahu? Contoh adab yang baik gimana? Contohnya? Menghormati guru yang sedang mengajar. Oke. Contoh lain? Siapa lagi yang tahu? Gimana contohnya adab yang baik? Boleh tentang guru, boleh teman. Karena kan kita bahas dua, adab terhadap guru dan teman. Kalau adab terhadap teman yang baik itu gimana? Rukun sama teman. Rukun sama teman. Oke, good job. Tepuk tangan buat siapa? Masyida. Oke. Yang cowok, ibu ngomong gimana? Yang cowok adab terhadap teman gimana? Contohnya yang baik. Cowok, Ananda, Huzwa, adab terhadap teman. Kan ini berdua nih teman nih. Gimana kira-kira adabnya sama teman sendiri? Harus saling Sayangi. menyayangi, harus saling menjaga satu sama lain. Nah, yang buruknya nih, contoh adab yang buruk terhadap guru. Sebelah sini belum? Kayak mana? Jud, Dara, Ulfa, kayak mana contoh adab yang gak baik terhadap guru? Contoh perilaku kita yang gak baik terhadap guru itu bagaimana? Berkelahi dengan guru. Berkelahi
Wadah. Ya, Bu. Itu guru. Kalau teman gimana? Muli. Membuli. Oke, tepuk tangan Bu Ulfa. Nah, jadi guru itu siapa dulu Ibu tanya? Siapa sih guru? Orang Dua. Orang tua kedua di sekolah. Teman itu siapa sih? Teman itu siapa sih? seperti saudara. Saudara yang tak sesaudara. Nah, jadi adab terhadap guru yang baik dalam artian kita harus menghormati guru, menghargai guru. Kalau misalnya di dalam kelas berarti mendengarkan guru berbicara, mengajar. Kalau misalnya gurunya lagi ngomong harus didengarkan dengan baik. Apalagi jangan mengolok-olok guru, harus menghargai guru. Nah, kalau misalnya adab terhadap teman yang baik, saling menghargai, saling menyayangi, saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati. Apalagi kalau misalnya saling menghormati, gimana contohnya terhadap teman? Ada yang tahu? Enggak. Contohnya misalnya ada rahasia kawan nih. Tadi apa contoh Pak? Maulidah? Menghormati. Misalnya ada privacy kawan. Kalau misalnya datang kita bilang-bilang sama orang lain, berarti tandanya kita nggak menghormati nggak menghormati orang lain. Teman. teman. Nggak menghormati teman. Contoh yang lainnya ada nggak kira-kira yang untuk yang terhadap teman? Membuli tadi kan Ulfa bilang, berarti kalau membuli itu tandanya kita tidak menyayangi teman, tidak menjaga, tidak melindungi teman. Betul? Betul. Kira-kira apa yang udah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari Ulfa? Apa yang diterapkan di kehidupan sehari-hari Ulfa? Ada dengan guru kalau misalnya di sekolah? Contohnya apa yang Ulfa lakukan yang baik nih? Yang ada Ulfa lakuin. Oh Bu, ada salam Bu setiap jumpa guru. Oh Bu, ada senyum Bu setiap jumpa guru. Oh saya Bu mendengarkan Bu di kelas, tulis. Gitu misalnya contohnya. Apa yang ada Ulfa lakukan di sekolah? Yang baik-baiknya ada terhadap guru. Saling memberikan yang baik dulu. Oke, saling ketika jumpa guru. Setelah itu senyum. Oke, ada lagi? Waktu berjumpa mencium tangan guru. Itu kan sama tadi juga sama Ulfa. Oke, kita lanjut. Huzwa, gimana adab dengan teman yang sudah dilakukan di sekolah Huzwa? Apa yang sudah dilakuin sama teman di sekolah yang memang itu mencerminkan adab yang baik? Gimana? Jangan main kepala. Kalau main kepala berarti adab yang baik atau yang buruk? Buruk. Jadi yang baiknya itu kayak mana? Harus kita hormati juga kawannya. Jangan kita pukul-pukul terus kepalanya. Kita tolak-tolak kawan. Betul? Jadi anak-anak itu kayak mana nih di sekolah selama ini? Masa nggak ada jawaban sama sekali? Baik sekolah. Oke, Ibu kasih pertanyaan. Kalau misalnya ada PR, apa yang harus kita lakukan? Mengerjakan itu udah jelas. Yang berhubungan dengan teman, apa yang kira-kira kita lakukan? Kalau misalnya ada teman yang nggak ke sekolah, apa yang harus kita lakukan? Mengingatkan teman. Oke, mengingatkan, beritahu. Apa lagi? Beri jawaban. Memberi jawaban. Memberi soal apa memberi jawaban? Beri jawaban. Kalau memberi jawaban, kira-kira contoh yang baik atau yang kurang baik? Kurang baik.
Berbagi itu indah, tapi nggak semua hal bisa kita berbagi. Ada hal yang bisa kita bagi, ada hal yang tidak bisa kita bagi. Oke, terhadap guru, apa yang udah dilakukan selama ini? Coba ibu mau tanya dari guru masuk kelas. Kalau misalnya guru masuk kelas, apa yang anak-anak ibu lakukan di kelas? Pertama guru nih masuk kelasnya, assalamualaikum. Apa yang dilakukan? Salam. Setelah itu memberi hormat. Siapa yang melakukan memberi hormat? Ketua kelas yang diikuti oleh anggota kelas. Setelah itu apa lagi yang dilakukan? Apa lagi? Pak guru yang udah ngajar nih, apa yang siswa-siswa lakukan? Menulis, yakin ada mendengarkan, memperhatikan, apa lagi? Menulis, yakin. Nggak ada yang main-main di belakang? Nggak. Oke, berarti sedang menunjukkan adab yang baik dan benar. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, ada yang mau bertanya mungkin? Ada? Atau ada pengalaman yang nggak baik sama guru ataupun sama teman yang membuat sehingga kita tidak bisa sopan menghargai? Ada? Enggak. Kalau misalnya kawan kita baik sama kita, berarti kita seharusnya bersikap baik. Kalau misalnya kawan kita jahil, sering bercandain kita, berarti apa yang harus kita terapkan di situ? Apa adab yang harus kita terapkan sama kawan yang kayak gitu? Jahil juga? Kenapa kayak gitu? Kalau jahil juga berarti sama aja dengan kejahatan dibalas dengan kejahatan, betul nggak? Tuh. Jadi apa sikap yang harus diambil? Jangan dipeduliin. Oke, gitu. Sabar. Jangan masukin ke hati. Masya Allah. Husna, Pak Husna, kalau ada kawan yang ulo-ulo yang suka bercanda yang kerjain kita, apa sikap yang Husna ambil terhadap teman tersebut? Kita biarin aja. Ada yang langsung iniin balik kawannya? Diinin balik? Enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat teman yang sedang dibully oleh teman yang lain, apa yang kita lakukan? Kita ikut bully juga atau kita bantu? Kayak mana cara bantunya coba? Kayak mana? Ini apa? Memperingati. Kesan yang baik. Oke. Kalau misalnya ada kawan yang berantem, apa yang dilakukan? Apa kita suruh dia? Berantem terus. Nah, apa gimana? Ikutan. Ikut berantem atau ikut kita bantu pisahin? Kayak mana cara yang kita pisahin? Tari. Misalnya nih lagi berantem nih, kamu mau dengan aku? Pergi. Kayak mana cara kita pisahinnya tuh? Sabar. Bisa orang tuh nggak dengar nih, memang masih maunya baku hantam ya terus. Kayak mana caranya? Saya bilang, jangan berantem. Mau dengar? Ya. Jadi caranya aku. Macam kan? Udah nggak menyanyi dong kalau kita pukul pakai sapu. Nggak dengar. Berarti harus kita pisahin. Gimana caranya kita bawa dia ke tempat lain. kita pegang kan kawannya kan? Setelah itu apa lagi yang kita lakukan? Kita pisahin? Kita Nasihatin apa langsung dibawa ke ruang BK? Berarti nggak kita nasihatin dulu, kenapa berantem lagi? Iya, sudah sampai sini. Itu langsung ke ruang BK? Sudah kita hati. Bawa sini. Nah, oke, kita lanjut. Kalau misalnya ada kawan nih yang bilang sama kita, dia ceritain sesuatu tentang rahasia dia, tapi dia nggak bilang. Jangan bilang sama orang lain ya. Itu apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang. Enggak, dia nih nggak. Misalnya ibu nih cerita sama Ulfa, aku gini, tapi ibu nggak bilang sama Ulfa, jangan bilang sama orang lain ya. Nah, kira sikap apa yang Ulfa ambil? Tetap jangan bilang. Tetap jangan bilang.
lain ada? Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Kalau misalnya tindakan yang kayak Ulfa tadi berarti itu termasuk ke apa tuh? Termasuk ke adab yang apa? Ya? Yang kita menghormati teman. Yang cowok nih, mulai nih. Jangan nyentuh, kayak mana nih? Jangan tuh si Huzwa. Tadi kita expliking. Kalau misalnya menyayangi teman, gimana Huzwa? Contohnya menyayangi, mencintai teman kayak mana Huzwa? Yona coba diskusi sama Pak Derna. Apa kita misalnya cowok nih ke cewek, apa kalau misalnya menyayangi teman, mencintai teman, gini-gini terus rangkul? Berarti kayak mana caranya? Kasih senyuman. Kasih senyuman. Cuman Oke, kasih senyuman nih. Berarti kalau misalnya kasih senyuman nggak boleh kayak mana? Nggak boleh mukanya beremut dah. Kalau marah-marah. Lain apa lagi? Apa lagi? Dara? Kayak mana bentuk kita menyayangi teman? Harus senyum. Besok kalau ada kawan yang sedih berarti kita harus mendengarkan, menghibur. Kayak tadi juga kalau misalnya kawan ada PR berarti kita kasih tahu ada PR. Kalau dia buat yang salah kita kasih tahu ini nggak betul. Oh Bu, kadang waktu kita kasih tahu dia nggak mendengar tuh Bu. Nggak didengar Bu kita. Itu nggak apa-apa, itu hak dia nggak dengar. Tapi yang tugas kita mengingatkan teman. Nah untuk yang guru tadi gimana cara kita menyayangi guru? Apa sama dengan cara kita menyayangi orang tua di rumah? Atau berbeda? sama. Sama. Contoh samanya kayak mana? Meski iya tadi kita hormati gurunya. Berarti selain kita hormati kita harus apa juga? Harus menjaga guru. Kalau sayang dalam artian berarti apa yang dikatakan oleh guru harus kita dengar. Oke, nah berhubung si Huzwa udah mengantuk, ada lagi pertanyaan? Kita lanjut speaking ya? Ada yang ngantuk, oke Huzwa? Oke, berhubung tadi topik yang kita pilih hari ini adab terhadap teman dan guru, jadi mau speakingnya juga berhubungan dengan adab terhadap teman dan juga terhadap guru. Oke, semuanya ikutin arahan ibu ya. Ini ibu contohin dulu. Kalau misalnya ibu bilang tepuk adab, berarti tepuk tangannya 2 kali. 2 kali. Kalau misalnya ibu bilang jawabannya apa? Kalau misalnya ibu bilang tepuk adab, jawaban dari anak-anak ibu adalah sopan santun. Kalau misalnya ibu bilang adab terhadap guru, Hormat dan taat. sambil mengangguk dan juga tepuk tangan. Kalau misalnya ibu bilang adab terhadap teman, Saling menghargai. sambil senyum dan memberikan jempol. Terakhirnya tepuk tangan ya. Oke, kita mulai. Fokus ya, Huzwa ya. Mau diri apa duduk? Duduk. Ada ibu aja yang diri. Tepuk adab. Sopan santun. Adab terhadap guru. Hormat dan taat. Adab terhadap teman. Saling menghargai. Oke. Jawab semuanya. Gimana? Masih itu Huzwa? Enggak. Betul. Betul. Oke. Nah, selanjutnya kita Huzwa kan untuk lagi kan? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan adab terhadap teman dan guru? Apa yang anak-anak ibu dapatkan yang bisa dijadikan ilmu pelajaran dari apa yang kita bahas tadi? Ananda, apa Ananda? Apa yang bisa dijadikan ilmu yang udah kita bahas tadi apa? Inti dari apa yang kita bahas tadi? Ibu mau yang cowok langsung sekali kan, nanti ya kan, ngomongnya kan. Tadi kayak bilang tegak. Apa nih pelajaran yang bisa diambil dari yang udah kita bahas? Tadi kan dengerin tapi. Oke lanjut, yang cewek dulu. Mas Sita, apa Mas Sita? Tetap rukun sama
Ada tadi, udah diskusi kan, ada dengar juga. Apa tuh kira-kira? Misalnya, oh Bu, dengan kita belajar ini berarti kami udah tahu bahwasanya kita harus saling guru, harus sebelum sama guru, harus dengar guru ngomong Bu, harus nulis Bu, jangan keluar-keluar kelas Bu. Contohnya mana? Bu Zuan, Anda? Kayak mana nih? Dari apa aja? Jangan ngolok-olok siapa Anda? Guru dan juga teman. Oke, Ibu harap kepada anak-anak Ibu semuanya, semoga semakin hari itu adabnya semakin baik. Bisa? Bisa. Karena setiap harinya kita harus membuat perubahan yang lebih baik. Kita usahakan hari besok lebih baik daripada hari ini. Oke. Jadi kegiatannya akan kita akhiri, mungkin cukup sampai di sini aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Belum kita tutup. Ada? Oke, Ibu senang bisa berbagi pengetahuan, berbicara dengan anak-anak Ibu semuanya. Ada kesan dari anak-anak Ibu semuanya mungkin? Semoga bimbingan kelompok seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Oke, apa lagi? Kami berharap dapat menjadi pribadi yang lebih sopan dan menghargai orang lain. Oke, ujian pertama meski. Nah, berhubung tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, jadi nanti kita akan jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Oke? Nah, Ibu harap kepada anak-anak Ibu mungkin yang tadi belum mengemukakan topik, nanti mungkin udah ada nih topiknya. Oh Bu,